Apa kabar adik-adik? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberkahan. Bertemu lagi dengan saya, Nur Lubnadiana, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang kekuasaan VOC di Nusantara. Kita juga telah mengulas bahwa VOC akhirnya secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Namun, dibubarkannya kerajaan VOC oleh pemerintahan Belanda tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Setelah VOC dibubarkan dan pemerintahan di Nusantara di bawah pengaruh Republik Batak. Jadi, materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masa pemerintahan Republik Batak di Nusantara. Pada awal tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda, di mana pasukan Perancis menyerang Belanda. Muncullah kelompok dari Perancis yang menamakan dirinya kaum patriot, yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis, yaitu liberty atau kemerdekaan, égalité persamaan, dan fraternité yaitu persaudaraan. Nah, berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis tersebut, maka kaum patriot menghendaki pentingnya adanya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan tersebut, pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Hal ini membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Perancis. Di Belanda, Perancis kemudian membentuk pemerintahan baru, yaitu Republik Batak, yang dipimpin oleh Louis Napoleon, yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik yang ada di Belanda tentunya mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintahan di Nusantara pun di bawah pemerintahan Republik Batak. Sementara itu, dalam pengasingan, Raja William V oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan Surat-Surat Kew, yang berisi perintah yaitu agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan seluruh wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Dengan surat-surat Kew tersebut, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia, seperti di Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga mulai memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Republik Batak juga tidak tinggal diam dan ingin mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batak ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batak untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Akhirnya ditunjuklah seorang pemuda dari golongan patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Willem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia berlangsung sekitar tahun 1808 hingga 1811 dengan tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Daendels juga berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Hal ini dilakukan demi kepentingan Republik Batak. Selama pemerintahannya, Daendels juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan, dan sosial ekonomi.
Baiklah, mari kita ulas bersama-sama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Daendels. Yang pertama, kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di akhir dan di ujung kulon, namun pembangunan pangkalan di ujung kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu datang ke Indonesia, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Kebijakan yang paling terkenal yaitu membangun Jalan Raya Anyer Panarukan, yaitu jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang sudah menjadi Provinsi Banten sampai ke Panarukan, yaitu di ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, akhirnya merubah citra Daendels dari pemimpin yang dianggap demokratis dan revolusioner berubah menjadi diktator. Terutama pada saat Daendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi membangun jalan dan pangkalan. Hal ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan di Jawa. Daendels juga melakukan berbagai perubahan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah membentuk sekretariat negara, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Watervreden, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan di Surabaya, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. Nah, dari satu karesidenan dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten. Selanjutnya, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Selanjutnya yaitu merombak Provinsi Jawa Timur menjadi 9 daerah prefektur, yaitu wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pembagian daerah tersebut, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Kebijakan-kebijakan Daendels yang lain yaitu dalam bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dan mengeluarkan berbagai peradilan, yaitu Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang-orang Eropa, yang kedua, peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Selanjutnya, yaitu peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Kebijakan-kebijakan yang lain yaitu kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels dalam bidang sosial dan ekonomi yaitu guna untuk memperbaiki keuangan Belanda akibat kerugian dari VOC. Misalnya, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya ingin melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Mengeluarkan uang kertas,
membentuk Dewan Pengawas Keuangan atau DPK, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang sudah laku di pasaran dunia. Rakyat juga diharuskan untuk melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya kepada kolonial, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, contohnya Tionghoa dan juga Arab. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tabiat Daendels yang sering memaksakan kehendak. Tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan yang paling besar yang dilakukan Daendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Daendels akhirnya ditarik dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal atau dipecat. Setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Jenderal Jan Willem Jansen untuk menggantikan posisi Daendels. Jansen adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Afrika Selatan. Pada tahun 1806, Jansen terusir dari wilayahnya dan dikuasai oleh Inggris. Jansen akhirnya ditugaskan di Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun ternyata Jansen tidak dapat berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batak. Kinerjanya ini tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya, serangan dari pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Jansen. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Jansen mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan kepada Legiun Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan bersenjata yang dibentuk oleh Daendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jansen di Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi yang pertama, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Akhirnya, pemerintahan Republik Batak berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Inggris. Nah, adik-adik, itulah pembahasan materi tentang masa pemerintahan Republik Batak di Nusantara. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.